lagi di berita akhir pekan netizen. Selamat datang di set baru kita ya. Memang agak mirip sama yang lama, bedanya sekarang ada 2 rak yang Mohan benci di sini. Lagian Mohan bilang rak ini ada di youtuber mana aja. Emang siapa sih yang pakai rak ini anjing? Kayak nggak ada ya. Asli gue sekarang kalau nonton YouTube Indonesia nyari mana rak yang Mohan sebel nih. Kayak kita doang yang pakai Han, santai aja Han. Lu nggak usah ngerasa terlalu mainstream gitu lah. Oh, sebenarnya kita ada 3 rak putih ini, yang satu tadi udah dikirim Gobox ke rumah Mohan ya ke. Gak ya, jadi ternyata kita belum jadi break season netizen. Kita masih ada kemarin kita break tuh cuman jadi itu belum ending season 1, kita cuman break tahun baru aja gitu. Jadi jeda kosongnya cuman seminggu doang gitu. Saya episode cuman jeda kosong kecil aja di jadwal kita, karena kalau jeda kosongnya terlalu gede takutnya diisi sama kedai mixu. Ya. Jokes netizen TikTok baru kayak gitu tuh. Anjing. Tapi selamat tahun baru untuk seluruh netizen BAP yang menyaksikan ya. Gue lihat di story ada yang pada ke Bali, ada yang party-party. Dimanapun kalian merayakan tahun baru, seenggaknya jangan kayak orang Depok yang nungguin kembang api katanya nggak ada apa-apaan gitu. Itu pasti orang-orang Depok ngumpul kayak, bro kita nonton kembang api yuk. Tapi nggak ada yang inisiatif bawa brengsek gitu. Lu belilah gitu di sana. Atau mungkin sebenarnya di Depok itu ada kembang api malam itu, tapi nggak kelihatan karena dalam bentuk babi ngepet juga kembang apinya. Lagi Depok kok bisa, di sana ada babi ngepet, ada orang yang ngaku malaikat, tapi petasan jangwe kok nggak ada bangsat. Tapi kita juga menghargai komentar-komentar yang apa ya, memappingin rambut gue ini mirip siapa gitu ya. Ada yang bilang kayak Gabriel Prince gitu, ada yang bilang kayak Erick Thohir juga, ada yang bilang kayak Kobocan, ya nggak apa-apa. Sebenarnya terserah kalian. Tapi satu yang nyangkut di mata gue, ada yang bilang, bang, rambut lo kayak Jeffrey Nicole, kalau Cole kolesterol gitu. Itu kayaknya jawaban terbaik menurut gue. Walaupun yang dipin oleh admin USS adalah yang bilang rambut gue mirip Ibu Puan gitu. Maksud gue, mak kapan Ibu Puan-puanian begini tuh kapan sih? Enggak, beda lah netizen, beda lah. Maksudnya persamaan gue sama Ibu Puan, cuman kita sama-sama di surprise ulang tahun di kantor gitu, itu doang. Gitu doang gitu ya. Dan gue juga merespek komen-komen yang bilang, kan kemarin ada sastra di sini sebelum tahun baru kayak, wah gokil Oza Sastra next Coki Muslim gitu ya. Ya pertama kalau emang kita next Coki Muslim, semoga gue bagian muslimnya gitu ya. Gue bisnis bebek masih ayo gue, tapi ada satu yang bilang, jadi pada bilang next Coki Muslim semua, tapi ada satu yang bilang kayak, wah Oza Sastra nih duo masa depan gitu, sama kayak Aca dan Irwansyah pada zamannya. Maksudnya ya gue memang pecinta wanita, tapi gue bukan buaya netizen gitu loh. Kenapa top of mind duo lu Aca dan Irwansyah? Gue belum siap foto pelukan sama Sastra di belakang sunset kayak cover Love is Cinta, belum siap gue. Dan Sastra S juga S-nya bukan Septriansyah gitu ya, jadi tolong netizen ya. Oke, jadi ini adalah episode pertama di 2023. Kita langsung saja ke berita-berita awal tahun yang mencengangkan kita. Pertama ini yang pasti semua orang juga udah membicarakan, yaitu adalah kasus dari Norma Risma gitu, yang diselingkuhin sama ibunya sendiri gitu orang ini. Jadi ya Norma Risma ini kayaknya dia, gua rasa udah gak pernah lagi tuh dengerin Melly Goeslaw Bunda, udah gak mau dia. Karena kayak dia dihianati oleh ibunya sendiri gitu. Kayak Iwan Fals ibu gak relate tuh dia tuh. Gak pernah dengerin pasti gitu kan. Walaupun ya surga di telapak kaki ibu ya, tapi masa ya surga gue masuk kos-kosan murah sama suami gue gitu kan, kayak agak gak mungkin gitu ya. Intinya si Norma Risma ini dia bukan orang yang hari ibu akan posting di feed lah gitu, bisa kita simpulkan gitu ya. Walaupun ini sebenarnya kalau gue baca ya, kayak yang brengsek sebenarnya si ibunya juga gitu ya. Walaupun ya suaminya juga bangsat ya, kalau bisa selingkuh sama emaknya bini lu gitu, itu mother in law bukan mother in love gitu. Nih, tolong nih. Suami-suami begini kalau bisa ke gap lagi nginep sama nyokapnya Norma Risma ini, harusnya lo nginep sama si ya Norma Rismanya lah, istri lo ya kan. Namanya aja udah Risma, Amaris. Nah, harusnya lo cekin sama bini lu, jangan sama ini dong. Tapi udah, kita gak usah terlalu panjang bahas itu karena ya kita seberat apapun tapi itu rumah tangga orang netizen. Dan terakhir kita ngurusin rumah tangga orang kita di post lambe_gosip. Dari cukup segitu aja. No offense untuk Norma Risma ya, gue mensupport lu banget gue. Oke, kita ke berita yang lebih aman aja. Katanya di UI
itu ada jurusan komik sekarang ya kan. Jadi kayak, bro kelas apa lu? Sailor Moon gue gitu kan. Dasar-dasar Attack on Titan nih gue nih remet gitu kan. Keren sih menurut gue gitu. Kayak mungkin di kantin tuh orang mesen es teh manis sama ramen yang dimakan Naruto gitu kan. Kalau kalau dulu ada di zaman gue mungkin gue akan masuk situ juga gitu kan. Kampus yang dosennya bukan dipanggil dosen cuman sensei gitu kan kayaknya. Kan kayak keren juga gitu mahasiswa buat cewek kayak bro cewek baru bro bukan waifu gitu ya. Gitu ya tapi memang ya ini saat yang tepat untuk ada jurusan-jurusan yang aneh kayak gitu ya maksudnya kan komik bisa jadi kerja di mana-mana gitu S1 yang di situ udah saatnya kita punya mahasiswa UI yang menjadi SJW gitu ya sarjana jurusan wibu ya. Soalnya kan kita udah perlu, maksudnya mungkin itu akan melahirkan banyak-banyak komik-komik original Indonesia nantinya ya kan. Kita sejauh ini masih baca komik Jepang doang, apalagi kita bisa banget banyak cerita lokal yang berpotensi jadi komik gitu. Kayak misalnya Luffy di One Piece manusia karet, nah kita bisa bikin manusia ngaret di sini gitu. Perjuangan superhero yang kuat cuman telat mulu gitu gara-gara mager-mageran. Nah itu kan ide komik original gitu. Kayak di Jepang ada Attack on Titan, kita bisa bikin Attack on Tantan gitu ya kan misalnya. Orang di spill di Tantan terus di attack di Twitter. Nah itu bisa dijadiin komik tuh ya kan. Misalnya di luar ada Dragon Ball, di sini ada Ani-Ani Senop basian mabok makan Dragon Flames gitu. Ya, intinya ada irisan-irisan lah menurut gue. Jadi gue mendukung banget fakultas Wibu ini ya. Untuk yang netizen yang masih SMA gue saranin lo masuk jurusan itu di UI itu ya kan. Nah berikutnya katanya warga di Amerika kalau mau nonton bokep sekarang harus ada KTP sama SIM gitu. Maksud gue kenapa nonton bokep harus bisa nyetir dulu sih maksudnya? Apa urusannya SIM sama nonton bokep gitu? Padahal kan kita kebanyakan dari kita pasti itu belajar bokep dulu dari bokep-bokep Amerik semua gitu, bokep bule atau Jepang biasanya. Tapi kalau gue bokep pertama gue tonton tuh bokep Amerik dan teman-teman gue juga sama. Kenapa sekarang dipersulit gitu? Kan ntar PNS New York juga bingung kalau ada mas saya mau bikin SIM gitu. Buat nyetir apa buat cokil mas? Masa gitu kan? Nyusahin itu kayak gitu kan. KTP juga kan. KTP kan bukan kartu tanda Pornhub netizen gitu. Buat apa sih? Buat apa gitu? Nggak apa-apa lah. Biarkan orang Amerik nonton bokep dengan bebas. Menurut gue nggak masalah gitu. Yang penting kan mereka nggak nonton bokep saat rapat gitu maksud gue. Nah berikutnya nih berita yang sangat mencengangkan dan ini nggak tahu ya ini apa masuk di berita horor kayaknya karena Rhoma Irama cover BTS gitu. Kok bisa kepikiran dia cover Bang Rhoma tolong kok kepikiran cover Butter gitu ya kan. Apakah BTS itu singkatan Butter tapi Soneta gitu mas gue kan bukan gitu. Walaupun nih yang gini-gini gue yakin nih kayaknya bukan ide Bang Rhoma sih menurut gue pasti ada kayak entah ponakan so asik atau kayak tim produksi so relevan nih kayak Bang Rhoma harus cover K-pop bang karena lagi zaman nih gitu-gitu kayak tolong Bang Rhoma gue agak kurang setuju sebenarnya dia cover BTS ya harusnya NCT dong ya sama aja jangan tapi mungkin ini pertama musisi dangdut cover K-pop menurut gue tapi gini netizen apa bedanya konser dangdut sama konser K-pop kalau konser dangdut yang goyang penonton kalau konser K-pop yang goyang pagar gitu maksud gue. Ya tapi karena Rhoma Irama sudah cover BTS tentunya kita akan menunggu gantian ya BTS yang cover lagu Bang Rhoma gitu ya kan. Intinya kita tunggu ya kalau bisa BTS B-nya diganti begadang gitu. Gitu ya. Nah berikutnya ini adalah berita tentang ini lato-lato yang bocil main lato-lato abis itu dikasih kambing dia katanya di Sidoarjo gitu ya. Gue juga sempat bingung gitu apa korelasinya antara lato-lato dengan kambing ya kan. Tuh bocah juga mungkin kaget gitu kayak tak tok mbek gitu kan. Gak ada hubungannya gitu lato-lato dengan kambing. Walaupun ini mungkin sebenarnya ya menurut gue doang nih kayaknya nih lato-lato tuh kayaknya konspirasi juga nih lato-lato nih. Konspirasi nih. Soalnya gini, lato-lato itu artinya nenek-nenek gitu artinya. Lu bisa googling. Lato-lato tuh artinya nenek-nenek gitu. Dan lato-lato bunyinya itu
taktok ya kan, nenek-nenek dan taktok. Mungkin ini adalah sarkasme terhadap lagi banyak nenek-nenek mandi lumpur di TikTok gitu. Sebenarnya ini ada pesan yang dalam lato-lato ini gitu. Walaupun ya kalau anak Jaksel sih nggak main lato-lato, kita mainnya latte-latte di coffee shop gitu ya. Jadi gue nggak terlalu relate. Walaupun gak nih kalau serius nih kan, lato-lato ini agak-agak pro kontra gitu. Katanya kontra itu gara-gara berisik dan mengganggu lingkungan. Tapi banyak juga yang pro, bilangnya kayak nggak apa-apa, ini bagus bikin anak kecil tuh nggak terlalu main di gadget doang gitu. Dan gue lihat di depan rumah gue juga banyak banget anak main lato-lato tiap pagi udah pakai tak tok. Gue bilang agak mengganggu, tapi bener juga memang sekarang tuh nggak ada yang main iPad, nggak ada yang main iPhone lagi gitu kan. Maksudnya jarang-jarang kita ngeliat anak-anak main yang non gadget sekarang kan. Terakhir gue lihat anak-anak mainnya di jet ski di tengah laut gitu. Jadi maksud gue masih lebih baik main lato-lato mungkin gitu. Oke, itu dia episode pertama kita di 2023 netizen. Gak usah berita-berita yang bahaya dulu lah, masih awal tahun ya kan. Masa awal tahun udah kena masalah aja kita. Nah, weekly recommendation kita nggak perlu jauh-jauh ya. Konten dari USS Fits ini ada yang judulnya Super Fans yang baru gue lihat tadi pagi tuh. Jadi ada pendengarnya Raisa gitu, dengerin lagu Raisa terus nangis, terus Raisanya datang gitu. Mirip kayak Mimpi Kaliye di SCTV dulu, cuman gak ada Dewi Hugus di sini itu doang. Terus pas Raisa muncul tuh kayaknya wah orangnya terharu, ya ampun ada Raisa gitu. Nah gue jadi pengen tolong USS bikin orang yang bisa nangis nonton konten gue sama Gusti kalau bisa gitu. Jadi pas gue muncul orangnya nangis gitu, kayak terharu mas, kenapa bukan Raisa gitu. Oke, itu aja begini, thank you netizen. Sampai jumpa lagi, bye bye.